dicubit atau digigit semut. Tapi karena 3.000 pukulan, berarti semutnya 1 truk. Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Moh Ridwan Mereksa. Hai, saya Dr. Niza. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol seru seputar RSWL, yaitu metode terapi untuk batu ginjal tanpa tindakan operasi. Bersama seorang ahli di bidang urologi, yaitu Kolonel CKM Dr. Nindra, spesialis urologi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Baik, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, dok ya? Ya, semoga dirinya juga, Mbak. Terima kasih, amin. Dokter, dengar-dengar nih, dok, akhir-akhir ini angka kejadian batu ginjal itu meningkat, dok. Menurut dokter, itu bagaimana, dok? Iya, iya. Benar? Jadi kalau kita bicara keahlian kami urologi, kasus batu itu termasuk kasus terbanyak yang harus kami tangani. Nomor 2 itu tentang pembesaran prostat jinak. Jadi 2 materi itu yang banyak kita tangani yang berhubungan dengan urologi. Sebenarnya kalau untuk keluhan pasien dengan kasus-kasus batu ini, dok, tanda dan gejalanya itu sebenarnya apa aja, dok, yang sering ditemukan sehari-harinya, dok? Jadi kalau kita bicara tentang batu saluran kemih, pasien kebanyakan datang karena keluhannya 2. 1 karena nyeri pinggang yang datangnya mendadak. Kedua, perubahan warna urin yang jadi merah atau lebih pekat, gitu, dok. Nyeri pinggangnya karena ginjal manusia itu kita lengkap diciptakan Tuhan 2, kiri dan kanan. Kalau berhubungan dengan batu, biasanya tidak dua-duanya, 1 sisi aja, kanan atau kiri, gitu. Oh, berarti hanya salah satu ya, dok ya? Iya. Nah, untuk membedakan nih, dok, untuk beberapa orang kan ada yang sakit pinggangnya memang karena batu, ada yang ternyata bukan batu, dok. Nah, itu pembedanya itu apa ya, dok ya? Iya. Jadi itu tadi prinsipnya, batu itu menimbulkan keluhan kalau menyumbat. Kalau kita bicara saluran kemih itu ginjal, saluran ginjal yang lebarnya diameternya 3 mili dan kandung kemih. Kapan batu menyebabkan sakit? Kalau batu itu menyumbat di pipa saluran ginjal yang lebarnya 3 mili tadi. Begitu batu ukuran lebih dari 3 mili, 5 mili ke atas, kalau lagi turun nyangkut, pasti sakit banget. Dan pasien itu yang membuat datang mencari pengobatan. Kedua, dengan sakit yang tiba-tiba, biasanya karena pergeseran batu saat turun di saluran ginjal tersebut, pergeseran itu menimbulkan iritasi atau perlukaan kecil di saluran ginjal, sehingga kencingnya kadang-kadang disertai dengan perubahan warna, campur darah. Perubahan warna menjadi warna lebih merah. Lebih pekat atau lebih merah. Berarti kalau untuk pasien-pasien yang datang dengan keluhan batu ginjal, itu selain ada nyeri tadi, biasanya salah satu disertai dengan perubahan warnanya, dok. Yeah. Oke. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang sudah memiliki keluhan seperti itu, dok, tindakan apa saja sih, dok, yang bisa atau biasa bisa kita lakukan? Ya, pertama pasti cari rumah sakit terdekat. Ya, tentu saja dalam hubungan waktu bisa datang kapan aja di UGD. Nanti dari situ ujung-ujungnya akan dikonsulkan ke kami, ke urologi. Nah, nanti akan kami perdalam lagi dengan pemeriksaan penunjang untuk menentukan, memastikan bahwa itu penyebabnya batu. Demikian, dok. Siap. Lalu kalau sudah terdiagnosa dengan hasil-hasil penunjang yang menunjang ke arah batu, dok, obat apa saja atau terapi apa saja yang bisa kita berikan, dok? Iya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau kita bicara tentang penata laksanaan batu, kita selalu berbicara yang tidak invasif dulu. Jadi ada terapi yang non-invasif, konservatif, obat-obat yang diminum, atau
tindakan yang minimal invasif tanpa harus operasi, batunya dipecahkan namanya SPL, atau lebih invasif dikerjakan di kamar operasi dengan pembiusan, dengan alat yang canggih, dibor, batunya dipecah, dikeluarkan, atau yang paling terakhir paling invasif ya dilakukan operasi terbuka, dibuka, diiris, diambil batunya. Gitu dok. Dok, berarti tadi ada ya dok tindakan yang bisa dilakukan tanpa tindakan invasif ya dok ya? Ya, ya. Jadi kalau kita bicara tindakan yang minimal invasif atau konservatif tadi, saya bilang pertama bisa kita coba dengan obat dok. Iya. Kita coba dengan obat pada ukuran tertentu, posisi tertentu, batu itu bisa keluar dibantu dengan obat. Obat-obatan. Ada juga kalau pada ukuran tertentu dikasih obat tidak berhasil selama beberapa waktu, rata-rata seminggu 2 minggu kita kasih obat tidak memberikan hasil, ya kita meningkat tindakan dengan minimal invasif sesuai dengan kriterianya, salah satunya SWL. SWL ya dok? SWL, tindakan untuk memecahkan batu tanpa harus operasi. Berarti ada step by stepnya dulu ya dok ya? Iya. Pertama obat-obatan dulu, lalu kalau memang belum ada perkembangan atau masih ada keluhan, dapat dilanjutkan ke SWL. Iya, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya pada ukuran tertentu dan letak tertentu kita akan lebih memilih tindakan yang pas untuk pasien tersebut. Jadi beda pasien, beda tindakan. Iya. Dok, ya. Gitu. Kalau SWL sendiri dok, itu sebenarnya apa sih dok? Kalau kita boleh tahu dok? Kalau kita bicara lebih jauh nih SWL, ini terapi yang cukup menarik karena tidak harus operasi. Iya. Tindakan untuk memecah batu tanpa operasi. Iya. Singkatan SWL itu extracorporeal shockwave lithotripsy. Artinya bahasa awamnya memecah batu dengan gelombang kejut. Itu SWL. Jadi dengan gelombang kejut ditargeti batunya dengan kekuatan tertentu, dengan syarat yang memenuhi kriteria, batunya nanti dengan gelombang kejut ditarget di situ, batunya biar pecah, fragmented, dan pecahan itu, fragmen itu diharapkan bisa keluar sendiri melalui dorongan air minum yang kita minum dan aktivitas pergerakan untuk membantu keluarnya batu. Itu kira-kira SWL. Apakah SWL itu bisa dilakukan untuk semua pasien dokter? Nah, kriterianya apa aja? Ada secara umum kriterianya batunya harus kurang dari 2 cm. Kurang dari 2 cm bisa diletaknya di ginjal, di saluran ginjal, ureter, atau di kandung kemih bisa. Lalu harus dibantu oleh fungsi ginjal yang masih normal. Karena fungsi ginjal itu secara umum menghasilkan air kencing, membuang sampah berupa air kencing. Jadi dengan intake air yang cukup, harapannya produksi air kencing sesuai harapan, banyak, cukup, dan membantu mendorong fragmen batu yang sudah kita pecah tadi. Berarti SWL itu sebenarnya sangat bagus banget ya dok ya? Iya. Dan membantu sekali ya dok? Kemudian SWL tidak bisa dilakukan seperti pada ibu hamil, nggak bisa. Anak-anak juga jarang kita lakukan. Karena biasanya SWL itu ada 2 teknik untuk membantu menarget ke batunya. Pakai X-ray dan USG. Bisa salah satu, bisa kombinasi. Sehingga dengan efek samping sinar X tadi bisa memperburuk pertumbuhan, mengganggu pertumbuhan anak atau janin yang dikandung ibu yang sedang hamil sehingga tidak disarankan. Berarti untuk SWL itu tidak disarankan untuk ibu hamil maupun anak yang masih dalam masa pertumbuhan ya dok ya? Pinter. Lalu kalau proses pengeluaran dari batu yang sudah dipecah tadi dok, kan itu kan prosesnya itu adalah memecah batu dengan gelombang getaran. Nah itu butuh waktu berapa lama dok? Iya.
Jadi hasil yang kita harapkan untuk melihat batunya sudah habis belum, Iya. atau masih utuh, atau Masih pecah ada. sebagian, butuh waktu tadi. Rata-rata kita evaluasinya 1-2 minggu. Dengan bantuan USG atau foto ronsen untuk menilai dibandingkan dengan awal seberapa baik respon pecahan batu itu terhadap tindakan SWL. Gitu dong. Berarti kita follow up lagi kurang lebih 1-2 minggu kemudian. Yes, cocok ya Dok. Lalu untuk angka keberhasilannya, itu apakah semua pasien yang dilakukan SWL itu akan berhasil 100% atau Iya, bagaimana iya. dokter? Jadi kita bicara angka bebas batu ini Dok. Iya. Angka keberhasilan tindakan SWL itu sangat dipengaruhi kekerasan batunya dan letak dan ukuran batu. Itu bisa kita evaluasi dari awal. Misalnya untuk kekerasan batu itu, kalau rumah sakit punya kemampuan CT scan bisa menilai dengan ada satuan namanya Hodgkin unit untuk melihat kekerasan batu. Kayaknya yang di bawah 1000, batasan 1000 Dok. 1000 itu SWL lebih bisa memecah batu tersebut. Kalau di atas 1000 berarti keras sekali, biasanya gagal. Pada posisi tertentu, ginjal itu banyak kamarnya Dok. Ada atas, ada tengah, ada bawah. Sementara pintu keluarnya saluran ginjal itu ada di tengah. Tentu saja batu itu bisa keluar dengan dorongan air produksi kencing yang pada pasien itu baik. 2, aktivitas. Karena pintunya di tengah tadi, yang di bawah kalau nggak dibantu aktivitas, nggak didorong cukup air, mungkin nggak bisa keluar semuanya. Sehingga angka bersihan batu atau angka bebas batu itu lebih baik angkanya kalau posisi batunya di kamar ginjal bagian atas. Yang paling rendah di kamar ginjal paling bawah. Gitu. Kalau bawah kurang lebih 50-60% keberhasilannya angka bebas batu. Tapi kalau yang di atas lebih baik, 80-90% bisa kita capai angka bebas batunya. Jadi kalau untuk angka keberhasilan tergantung lokasi dan posisi dari batu itu ya Dok ya. Akan lebih besar kalau posisinya di atas dibandingkan di bawah. Sekitar berarti kalau secara garis besar 60-85% Dokter ya. Ya, sekitar 50-80%. Besar ya Dok, berarti angka keberhasilannya ya Dok. Oh iya, itu salah satu yang bisa kita tawarkan untuk pasien-pasien batu. Apalagi untuk pasien-pasien batu ini kan mereka itu mindsetnya sudah takut sama tindakan-tindakan yang operatif terbuka. Iya. Sekarang nggak harus ya. Iya, jadi kita bukan dukun yang bisa mengeluarkan batu tanpa dia papain. Ya. Kita tidak operasi, ada namanya SWL yang bisa ditawarkan. Tapi bukan sulap, bukan sihir, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau SWL sendiri itu sakit nggak sih Dok? Takutnya sakit juga gitu. Ya. Jadi SWL itu kalau saya bilang nggak sakit, ya saya bohong. Karena prosesnya kan batu di dalam ginjal, gelombang kejutnya menuju ke situ melewati parenkim atau dinding atau dagingnya ginjal. Gelombang kejut itu karena melewati parenkim atau daging ginjal itu, kalau kita analogikan seperti kita bertinju, kalau kena pukul ya lama-lama memar. Jadi salah satu resikonya dengan tindakan tersebut jadi memar ginjalnya, sakit. Sehingga harus hati-hati pada pasien-pasien yang minum obat pengencer darah. Salah satu resikonya selain memar, perdarahan bisa keluar dari situ sehingga meregangkan kapsulnya, bengkak, dan dirasakan pasiennya sakit banget. Caranya minum obat pengencer di stop. Kalau sakit sekali, tidak, karena selama ini tindakan itu bisa dilakukan di rawat jalan. Pasien dilakukan proses itu kurang lebih ya 1 jaman. Setelah tindakan, pasien bisa rawat jalan. Sebelum tindakan, obatnya kita berikan untuk mengurangi resiko sakit tersebut. Sakit apa sih Dok? Ya kalau kita bayangkan, karena gelombang kejut itu kita pakai dengan frekuensi tertentu,
sampai sejumlah tertentu, rata-rata untuk batu ginjal itu 3.000 pukulan. Rasa pukulan itu seperti kalau kita analogikan seperti dicubit atau digigit semut. Tapi karena 3.000 pukulan berarti semutnya 1 truk. Wah, Nah, 3.000 semut dok. Sakit juga ya dok, berarti masih ada rasa sakitnya ya dok? Banyak, ya selalu ada sakitnya, sehingga kita selalu sebelum tindakan kita masukkan obat untuk mengurangi rasa nyeri itu. Bisa rawat jalan kok, aman. Berarti untuk pasien-pasien SWL itu setelah tindakan beberapa saat kemudian jika stabil diperbolehkan untuk pulang ya dok? Iya. Dan kebetulan kita juga di sini punya ya dok ya? Nah Kita itu tuh dia. punya fasilitas itu dokter. Jadi tidak semua rumah sakit mempunyai alat ESWL ini. Oh iya. Kebetulan kita dengan atensi perhatian pimpinan Angkatan Darat ya. Rumah sakit ini kebetulan rumah sakit Angkatan Darat perhatian dan membelikan kita alat ESWL tersebut. Jadi kita beruntung dibandingkan rumah sakit lain yang mungkin belum punya, karena alat itu juga alat canggih dan tidak murah. Gitu. Jadi nggak semua rumah sakit ya dok sebenarnya yang punya fasilitas ini. Iya. Dan alhamdulillahnya kita punya. Iya, ya. Itu yang bisa kita tawarkan. Silakan Sobat Ridwan yang punya saudara menderita batu dan dengan ukuran tertentu, konsul ke kita. Iya. Kita punya alat untuk mengatasinya. Di antaranya ESWL ini. Gitu dok. Kita bisa bantu tanpa rasa sakit dan tanpa harus dioperasi. Ya. Rasa sakit masih ada dok ya? Dan yang penting itu juga di cover oleh BPJS. Oh di cover dok? Iya, jadi pasien yang BPJS bisa kami bantu ke sana. Ayo sobat-sobat Ridwan yang punya masalah, monggo silahkan. Kita bisa bantu ya dok ya? Iya, sip. Oke deh dokter. Lalu dok, kalau misalnya sobat-sobat Ridwan ini yang punya keluhan seperti itu dan sudah melakukan tindakan ESWL nih dok, biasanya kan mereka ada juga yang berpikir nih teman-teman kita nih, nanti sama aja, nanti bisa ada lagi nih batunya, ada lagi nih bantunya. Nah, untuk mencegah itu tuh dok, biar tidak terjadi lagi setelah ESWL itu bagaimana dok caranya? Oke. Jadi Sobat Ridwan perlu ketahui bahwa pasien dengan pernah riwayat menderita batu, meskipun itu sudah diambil, sudah dioperasi, dihilangkan, mempunyai resiko untuk muncul lagi, kambuh lagi. Kalau penelitian bilang itu dalam 3 tahun bisa muncul antara 30-50%, bisa muncul kembali. Sehingga sarannya kalau pernah pasien itu sakit batu, ya paling enggak setahun sekali deh untuk kontrol, untuk mengevaluasi dengan pemeriksaan penunjang USG atau lab, atau lebih tinggi lagi CT scan untuk melihat jangan sampai muncul lagi dengan ukuran yang tiba-tiba ketahuan besar karena tidak pernah atau lama kontrol gitu dok. Itu yang harus kita cegah. Jadi untuk mencegah itu minimal 1 tahun sekali. Ya, langkah lain untuk mencegah itu kita harus rajin atau tetap teratur olahraga. Salah satu faktor untuk terbentuknya batu diantaranya karena pekerjaan kita yang terlalu banyak duduk dok. Dokter ini juga pekerjaannya duduk terus, itu salah satu resiko. Karena kurang aktivitas, ditambah lagi minumnya kurang, resiko untuk terbentuknya batu lebih besar. Berarti aktivitas fisik harus tetap dilakukan. Iya, olahraga teratur, intake cairan kurang lebih 1,5 sampai 2 liter per hari. Saya kira itu bisa mencegah. Kalau untuk makanan bagaimana dok? Kalau makanan ada sumber-sumber makanan yang bisa kalau kelebihan menimbulkan batu. Atau cikal bakal terbentuknya batu, misalnya asam urat tinggi. Kalau sudah punya gitu, kita harus kendalikan. Karena kelebihan asam urat dikeluarkan lewat urine, kalau kebetulan intake cairannya kurang, pekat urinnya, bakal batu kelebihan asam urat itu bisa berkumpul rapat jadi batu besar, makin besar. Itu yang harus kita, atau kolesterol tinggi, atau dia minum obat jangka panjang juga. Pada obat-obat tertentu juga bisa menimbulkan resiko terjadinya batu. Berarti untuk mencegah terjadinya batu itu
olahraga atau aktivitas fisik Iya, harus secara tetap umum ya, Dok, begitu. ya. Dan makan juga harus tetap dijaga ya, Dok, ya. Iya, Makanan kalau enak makan boleh ya, enak Dok? harus bagi-bagi kita. Oh iya, harus bagi-bagi itu, Iya, jangan biar nggak sendirian. kelebihan gitu loh Biar maksudnya. nggak kelebihan dan jadi batu ginjal ya, Dok, ya. Oke, dokter, terima kasih banyak atas informasi Sama-sama. dan Dokter, ilmunya yang mudah-mudahan bisa sangat, membantu Sobat Ridwan lebih banyak. iya, sangat membantu sekali, dokter. Oke, baik. Baik, dokter, berarti untuk batu ginjal sendiri, ini izin saya simpulkan, ini adalah kondisi terbentuknya endapan seperti batu atau kristal di saluran kemih, bisa di Iya. ginjalnya atau di salurannya, karena penyebabnya adalah tadi salah satu faktor hidup, pola hidup yang kurang baik, salah Iya. satunya makanan tadi, Dok, ya. Betul. Makanya kalau makan enak tuh bagi-bagi, jangan sendirian, jangan kebanyakan ya, Dok, ya. Janji loh ya. Janji ya, Dok. Lalu kalau untuk teman-teman yang sudah terdiagnosa atau pasien-pasien yang sudah terdiagnosa batu ginjal, itu terapinya ada banyak. Tidak harus selalu langsung tindakan terbuka atau Iya. operatif. Jadi diawali dari obat-obatan yang bisa diminum, konservatif, dan yang terpenting ada nih tindakan atau terapi metode yang penting dan ternyata tidak harus dioperasi, yaitu adalah tindakan ESWL atau extracorporeal shock wave lithotripsy. ESWL sendiri itu tadi adalah salah satu metode untuk menghancurkan batu yang ada di saluran kemih dengan metode getaran atau frekuensi getaran yang akan diberikan untuk memecah batu dan keluar secara sendirinya lewat saluran kemih bersama dengan air kencing kita. Sekian segitu ya, Dok, ya? Oke. Siap, dokter. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman Ridwan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan follow dan ngintip-ngintip di media sosial kita yang ada di bawah ini. Banyak Sip. informasi yang penting-penting, seru-seru, dan keren-keren banget. Jangan lupa di-follow dan diintip-intip. Itu dia ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang membutuhkan informasi tersebut. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis dan jangan takut untuk mencari ilmu lebih dalam. Salam sehat dan sampai jumpa.